Selamat pagi para mahasiswa Computer Science Program CSP. Baik, kita jadi hari ini topiknya adalah dot vector. Dot vector itu adalah perkalian titik. Jadi A dot B. Anda lihat ini A dot B. Perkalian titik A dot B. Atau juga disebut perkalian skalar. Mengapa disebut perkalian skalar? Karena hasilnya skalar. Ya. Jadi A dot B menghasilkan bilangan, ya, bilangan skalar. Maka disebut, ya, disebut perkalian skalar. Di industri atau, ya, sering disebut dot product, ya. Di matematik dikenal dot vector, tetapi di teknik lah, di engineering, ya, di engineering atau teknik lebih populer namanya dot product. Oke. Nah, A dot B ini, ya, A vektor A dot vektor B adalah menghasilkan panjang vektor A atau norm vektor A kali panjang vektor B atau norm vektor B kali kosinus sudut apitnya theta. Theta adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Ya. Mungkin di SMA atau SMK saudara pernah dapat fisika kan? Pernah kan? Pernah enggak? V1 dot V2 V1 cross V2. Lupa. Ya. Ini hasilnya skalar, ya. Hasilnya skalar. Artinya bukan vektor, ya. Bilangan, ya. Nah, dari mana rumus ini? Yang kita mau tahu rumusnya tentang dari mana? Kita mulai. Untuk tahunya kita gunakan segitiga sembarangan, ya. Ini adalah vektor A, ya. Kalau vektor itu mempunyai besaran juga mempunyai arah, ya kan? Sudut sudut apitnya dengan vektor B. Oh ya, ini vektor B-nya panjang, ya. Oke. Vektor B-nya ini punya arah juga, vektor B, ya. Vektor A dot vektor B. Jadi vektor itu mempunyai panjang, punya besaran atau panjang vektor, juga mempunyai arah. Sedangkan panjang vektor, eh, sedang panjang vektor itu tidak mempunyai arah, ya, hanya besaran saja, ya. Jadi punya besaran saja sini, vektor B-nya. Ini adalah panjang vektor A. Panjang vektor A itu norm, N-O-R-N, ya. Norm, M-O-R-M. Sudut batas theta, kemudian diproyeksikan, lalu sini menghasilkan vektor C, misalnya, ya, taruh saya. Ini adalah proyeksinya. Proyeksinya kita namakan adalah X, ya. Kita namakan X. Dan seluruh ini sampai sini adalah panjang vektor B. Nah, kita mengalihkan dua vektor, jadi dot vektor atau dot product atau perkalian titik atau perkalian skalar
Di mana panjang A ini adalah skalar, panjang B juga skalar, X juga skalar ya. X adalah panjang X adalah proyeksi proyeksi vektor A, proyeksi panjang vektor A pada panjang vektor B, itu enggak? Atau proyeksi nom vektor A pada nom pada vektor B, enak? Jelas maksudnya? Halo, ngerti maksudnya? Kalau kita mengalihkan dua vektor ini dalam bentuk dot vektor, ada satu lagi cross, silang ya, cross vektor itu hasilnya vektor. Mungkin salah satu contoh adalah teori Lorentz, sehingga aturan tangan kanan, ya, gini, tangan kanan. Jadi kita mutarnya arahnya berlawanan arah jam, lawanan dia tegak lurus ke atas, benar. Kalau dibalik apa nih? Menurut arah jam itu disebut aturan Gauss. Ya, nanti kita ceritanya nanti ya. Oke. Nah, bagaimana mencari panjang vektor panjang x-nya? Ini berlaku rumus dalam segitiga, maksudnya enggak? Panjang vektor A itu adalah R, apa? R, sedang X proyeksinya, apa hubungan rumusnya? Halo? Hubungannya apa? Halo? Itu apa? X, X per R ya. R-nya adalah panjang vektor A, adalah kosinus theta. Betul nggak? Halo? Cos. Cos adalah X per R nggak? Karena pelajaran di SMA, lupa. SMA atau SMK, itu kan? Ini adalah sisi miring R, di hadapan sudut adalah Y, proyeksinya adalah X, betul nggak? Sehingga X per R adalah cos theta, sedang Y per R adalah sin theta, ya kan? Jelas ini? Sedang tangen theta apa? Y per X ya. Y per X adalah tangen theta, ya. Nah, di sini kan X per R, R-nya itu adalah panjang vektor A atau nom vektor A sama dengan cos theta nah. Halo? Sehingga kita kasih panjang vektor A ini kita kali silang, apa yang terjadi? Halo? X sama dengan panjang vektor A kali cos theta. Paham di sini? Ya. Jadi jangan meninggalkan SLTA itu apa SMA atau maupun SMK, sayonara ilmunya nggak boleh, masih dibawa di perguruan tinggi ya, di universitas. Kalau dikerja nanti ya ada alat bantunya yang mungkin nggak pakai kelihatannya. Tapi ilmu dasarnya tetap harus tahu. Kemudian Adobe A. Kita lihat Adobe itu apa? Jadi mengalihkan dua vektor dalam bentuk dot vektor itu harus segaris. Anda lihat vektor A, panjang vektor A dengan panjang vektor B tidak segaris kan? Dia membentuk sudut apit theta sebesar theta. Betul. Maka yang mewakili panjang vektor A adalah X. Adalah proyeksi. Betul enggak? Proyeksi panjang vektor A pada panjang vektor B adalah X. Sekarang X dan panjang B segaris. Betul enggak? Arah enggak ada ya. Kalau panjang vektor enggak ada arah. Kalau ada arah itu nama vektor, ya kan? Besaran vektor itu adalah di samping dia punya besaran juga mempunyai arah, ya. Jadi vektor A dot vektor B adalah panjang vektor A yang diproyeksikan pada panjang vektor B yaitu X
dikali tempat dia diproyeksikan panjang vektor B. Paham saya? Jadi mengalihkan dua besaran dua buah panjang ya atau panjang vektor harus dia segaris ya harus segaris. Arahnya naik dihitung ya arahnya tidak garis. Jadi X adalah mewakili panjang vektor A, B sendiri. Jadi kalau X kali B, karena masih karena kalau dari kota-kota kecil, kalau saya dari asal Kota Padang, kecil-kecil ada main namanya patok lele, dilobangi, kasih kayu gitu kan, ketok, ketok, pukul kan, itu dihitung 1, 2, 3, 4 gitu kan, itu patok lele, ya. Mungkin kemarin juga ada main itu, tahun sekarang udah jarang ya. Apalagi di kota besar, wah, nah ada, ya, ya nah, macam-macam di eh, ya kota kecil atau di desa pasti pasti banyak. Ya. Nah itu maksudnya, jadi harus terletak pada satu garis lurus ya. Jadi dihitung loh 1, 2, 3, 4. Nah itu. Jadi dia segaris ya, segaris. Nah kalau kita masukkan nih, ini apa nih? Halo, X itu apa? X itu adalah, Anda lihat tadi, X itu adalah apa? X itu adalah panjang vektor A kali kosinus theta dikali dengan panjang vektor B ya. Panjang vektor itu norm ya. Ini ini norm vektor A ya. Ya. Norm vektor A itu artinya panjang vektor sama. Nah, kalau dikalikan ini jadi apa? Kita susun nih panjang A atau norm vektor A kali norm vektor B kali kosinus theta. Inilah rumus A atau B itu asal usulnya, asal nenek moyangnya. Jelas? Kalau saya biasanya kalau ngajar selalu saya harus buktikan rumusnya dari mana asal usulnya, ya. Karena tingkat Anda bukan di SMA lagi, mungkin di SMA terima saja, no comment, ya kan? Saya alami juga di SMA juga sama. Tapi di perguruan tinggi Anda harus tahu asal usulnya dari mana. Dan ini juga merupakan persiapan Anda nanti di skripsi. Kalau ada formulanya ini, kok jadi formula ini sini di buku dan gitu lompat. Ya nak, ada rumusannya ini, tiba-tiba jadi berubah menjadi rumus lain lagi. Dari mana asal usulnya itu? Itu harus saya turunkan. Oke, ya. Nah, sekarang udah jelas ya dari mana rumus A do B yang hasilnya panjang atau norm vektor A kali norm vektor B kali kosinus theta, di mana theta adalah sudut apit antara vektor A dan vektor B. Sudah jelas? Ada apa pertanyaan? Halo? Ikut jelas nggak? Any question? No shit. Alright. Baik, kalau sudah kita teruskan. Nah, saya teruskan. Oke. Nah, kemudian jika diketahui ya, jika vektor A diketahui adalah, nah ini sebelum ini sorry. Saya terangkan dulu vektor apa? Apa dulu sebelumnya pernah saya terangkan ya? Vektor satuan pada sumbu koordinat. Pernah nggak? Halo? Kalau dia dua dimensi, enak. Dua dimensi. Di sini ada vektor satuan pada sumbu X namanya I.
panjangnya satu satuan. Pada sumbu Y ada vektor satuan yang panjangnya juga satu satuan. Enak. Benar nggak? Di mana I-nya berapa? I-nya adalah 1,0, J-nya adalah J. J-nya adalah 0,1. Tenang. Kemudian kalau tiga dimensi, ini sumbu X, Y, Z yang terbalik ya. X, Y, Z. X sama Y tidak boleh ditukar. Ya, arahnya seolah ini Anda lihat arahnya seolah berlawanan arah jarum jam. Tenang. Berlawanan. Ya. Jadi ini ada I, ini J, ini K, enak. IJK. I adalah vektor satuan yang panjangnya satu satuan pada sumbu X, dan Y juga panjangnya. J adalah vektor satuan pada sumbu Y atau poros ya, sumbu itu poros. K adalah vektor satuan pada sumbu Z ya. Di mana apa? K adalah apa? K. I adalah apa? Halo? I adalah 1,0,0. Ya, nah. Z adalah 0,1,0. K adalah 0,0,1. 001 apa? Indosat. 007 James Bond ya. Nah, ini panjang vektor I apa? Panjang vektor I adalah berlaku Pythagoras ruang. Itu apa? Akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat adalah 1. Panjang vektor J atau non vektor J adalah akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat adalah 1 juga. Panjang vektor K, vektor satuan K atau non vektor K adalah akar dari yang dari 001 tadi, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1 juga. Ya, nah. Sampai sini jelas? Halo. Nah, setelah tahu panjang non vektornya, sebentar lagi kita cari I dot I, J dot J, K dot K. Itu juga I dot J, J dot I dot K, K dot I dot J, J dot K, K dot J. Jadi harus tahu semua ya. Ya. Karena kita melakukan nanti dot vektornya dalam bentuk perkalian. Ya. Bentuk perkalian. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo, jumlahnya berapa nih? Lumayan banyak ya. 70 ada? Mirip dengan batu saya ngajar data saya nih. 70, 69 orang gitu ya. Banyak. Oke, sudah nih? Belum? Siapa ya? Ya, yang penting Anda tahu ini ya. Nah, vektor IJK adalah I adalah poros apa vektor satuan pada sumbu atau poros X, J adalah vektor satuan pada sumbu atau poros Y, dan K adalah vektor satuan pada sumbu atau poros Z. Ya. Nah, tadi kita udah tahu ada rumus dot vektor apa? A dot B apa? A dot B adalah non vektor A kali non vektor B kali kosinus sudut apilnya, theta. Ya, terus ini ya. Sudah nih. Nanti juga saya kasih juga ya. Halo. Ini saya berikan juga. Saya tidak pelit mana. Jadi kita tahu vektor A dot vektor B
adalah nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apiknya theta. Jadi pada dasar rumus ini kita cari I dot I berapa? I dot I berapa? Panjang vektor I kali panjang vektor I kali kosinus I dengan I berimpit, berarti sudutnya 0. Nah, Anda tahu panjang I adalah 1, panjang I adalah nom I adalah 1, panjang ya nom sama ya. Cos 0 1. Hasilnya berapa? 1 ya. Demikian Kak, J dot J J dot J berapa? J dot J adalah nom J kali nom J kali kosinus juga berimpit 0. Panjangnya 1 cos 0 1. Hasilnya juga 1. Kemudian K dot K berapa? K dot K adalah nom vektor K kali nom vektor K kali kosinus K dengan K berimpit cos 0. Panjangnya adalah 1 cos 0 1. Hasilnya juga 1. Ya enggak? Hati-hati. Kalau kita cari I dot C. Nah, Anda lihat tadi sudutnya. 3 dimensi ini. I sama J. Siku-siku ya. I dengan J siku-siku. Semua siku-siku. Betul nggak? Nah, berarti sini berlaku nom I kali ya. Nom I kali nom J kali kosinus kena siku-siku 90 derajat. Anda tahu panjang I 1, nom I 1, nom J 1, cos 90, 0. Hasilnya berapa? 0. Jadi ya. Kalau I dot J 0, berarti sini apa? J dot I juga 0. Kan siku-siku juga. Iya kan? Sama kan? Berarti I dot J sama J dot I nah. Sama 0. Karena kosinus 90 adalah 0. Itu enggak I dot K berapa? Nom I kali nom K kali kosinus karena siku-siku 90 panjang I nom I 1 nom K 1 cos 90 0 hasilnya 0. Maka apa? K dot I adalah 0. Kalau bedanya 0, kalau samanya 1, ya enggak? Terakhir apa? Terakhir J dot K. Apa? J dot K adalah nom J kali nom K ya. Kali kosinus rapinnya 90 nom J 1 nom K 1 kosinus 90 0 hasilnya 0. Maka kebalikannya K dot J adalah 0. Sudah jelas? Semua komponen sudah kita hitung. Nah, baru kita mulai. Vektor A adalah X1, Y1, Z1. Ini boleh tulis dalam bentuk IJK, betul enggak? Penulisan lainnya adalah X1I tambah Y1J plus Z1K. Nah, ini harus pakai IJK ya. Kemudian vektor B adalah X2, Y2, Z2 adalah penulisan lainnya dalam IJK X2I tambah Y2J tambah Z2K. Oke. Nah, baru kita masuk A dot B. A dot B atau perkalian titik A dengan B atau dot produk A dan B adalah apa? Dasar ini X1 I tambah Y1 J plus Z1 K. Dot. Dotnya titiknya
tebal ya, lebih besar dari titik biasa. Itu juga vektor B X2I Y2C plus Z2K. Nah, ini benar-benar kita kaliin one by one. Ya. Jadi pertama, pertama kali pertama. Apa tuh? Halo? Pertama kali pertama. Apa tuh? X1 dot X2. Enak. X1 dot X2. I dot I. Betul nggak? I dot I. Ditambah pertama kali kedua. Apa tuh? Halo? X1 dot Y2 I dot J. Betul nggak? Kan? I dot J kan? Ya J. Betul. Yang ketiga, tambah. Yang pertama kali yang ketiga. Nah, misalnya apa? X1 dot Z2 I dot K. Benar nggak? Ini baru yang pertama ya. Yang pertama ini dikali yang belakang. Ya. Sekarang yang kedua. Ya panjang. Ada 9 komponen. Nah, terus ini tambah ya. Tambah. Yang kedua sekarang. Yang kedua dikali yang pertama. Hasilnya apa? Halo? Yang kedua Y1 dot X2 ya. Y1 dot X2 C dot I. Ya nak? Tambah. Yang kedua kali kedua. Kedua kali kedua apa? Y1 Y2 ya. Berarti Y1 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 kok pakai vektor. Y1 dot dot Y2. J dot J. Betul nggak? Yang ketiga, yang kedua kali yang ketiga. Hasilnya bang? X1 dot Z2 ya nak? Kok sama aja. Y1 salah ya. Ini Y1 semua ya. Ini Y1 kan? Yang kedua kan? Y1 dot Z2 J dot K. Halo? Udah. Yang ketiga. Nah, sekarang yang ketiganya. Ini warnanya lain ya. Kita pakai warnanya yang biru saya. Yang ketiga kali yang pertama. Nah, warna lain tuh. Apa tuh? Z1 dot X2 apa? K dot apa? K dot I ya. Nah, yang kemudian yang ketiga kali yang kedua berapa? Z1 dot Y2 enak. Y2 K dot J enak. Terakhir yang ketiga kali ya ini tadi yang pertama kali yang kedua udah ya. Sekarang yang terakhir yang ketiga. Z1 dot Z2 benar? K dot K. Nah, Anda tahu yang satu nilainya apa? Halo, coba. Yang ini nol kan? Yang beda Anda lihat tadi. Semua yang beda I dot J, I dot K, Z dot K atau kebalikannya semuanya nol. Betul nggak? Kecuali yang I dot I, Z dot J, K dot K itu satu. Jadi berarti I ini hilang ya. Ini hilang. Ini
Iya, hilang. Nol maksudnya. Ini hasilnya nol. I dot Z nol. Z dot K nol. K, K dot I nol. K dot Z nol. Berarti habis kan? Tinggal apa? Ya, tinggal tiga betul. Yang tiga itu apa? Jadi A dot B adalah apa? X1. X1 E2 gitu ya. X1 dot X2. Bentar ya. Sebenarnya nggak bisa pakai dot ya. S1 kali S2 ya nak? Benar kan? S1 kali S2 ini semuanya tidak pakai dot ya. Itu kan perkalian angkanya ya. Tidak pakai dot. Yang pakai dot I itu. Ya nak? Sehingga tadi X1 X2 dikali I dot I 1 nak? Halo? I dot I kan ini tintanya Pak. I dot I adalah 1. I dot I 1 ya, 1. Z dot D 1. K dot K 1. Jadi tinggal apa? Yang benar kan? Jadi ini artinya bukan S1 dot X2, S1 S2, I dot I. Enak. Nah, dikali 1. Benar nggak? Kali 1 ditambah Y1, Y2 kali 1 juga. Ditambah Z1, Z2 dikali 1. Sehingga terdapatlah A dot B ya. A dot B adalah X1, X2 ditambah Y1, Y2 ditambah Z1, Z2. Inilah formulanya. Jelas sampai sini? Jadi A dot B itu asal diketahui vektor A-nya apa, vektor B apa, maka bisa kita hitung dari komponennya vektor A, pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Ya, ya asal usul rumusnya dari mana asal nenek moyangnya. Oke? Sudah jelas sampai sini? Ya, ada pertanyaan dulu? Halo? Dia kali pelangi. Hah? Kali pelangi. Kali apa? Kali pelangi. Pelangi. Pertama, jadi kalau kita lihat sini, pertama kali pertama, Mbak ya, kasih titik gede ya, ntar. Kalau saya kasih titik gede, nampak tuh. Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga, itu aja. Jadi, vektor A dot vektor B adalah X1 kali X2, ditambah Y1 kali Y2, ditambah Z1 kali Z2. Itu adalah hasil akhirnya. Paham? Datangnya lumayan panjang ya, pembuktiannya. Jelas sampai sini? Halo. Ya. Oke. Kalau sudah, kemudian kalau vektor A tadi ya, vektor A-nya diketahui X1, Y1, Z1, maka nom vektor A atau panjang vektor A berapa? Halo? Adalah akar Pitagoras ruang kan? X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat enggak? Itu kan berasal dari Pitagoras ruang. 3 dimensi ya. Vektor B karena diketahui adalah X2, Y2, Z2, maka panjang vektor B atau nom vektor B adalah akar, enak? Akar dari apa? X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Nah, kemudian rumus yang kita kenalkan A dot B adalah yang tadi kita buktiin di awalnya apa? Nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apitnya theta. Ya nak? Kalian tanya, berapakah cos theta? Kalau sudah tahu A atau B, tahu nom vektor A, tahu nom vektor B, berapa cos theta? Maka kosinus theta adalah kosinus dari sudut apitnya
adalah A dot B dibagi dengan panjang vektor A apa? Eh, dibagi dengan panjang vektor A, nom vektor A kali nom vektor B. Enak. Jadi sama dengan apa? Jadi A dot B apa tadi sebelumnya? X1 X2 tambah Y1 Y2 tambah Y1 Y2. Berarti sini X1 X2 tambah Y1 Y2 ditambah Z1 Z2 per, nah panjang vektor apa? Akar, ya nak? X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat dikali dengan 6 vektor B X akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Itulah. Ini dalam bentuk formulanya, tapi kalau kita pakai contoh ya bisa aja sih. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Mungkin kita bisa kasih contoh. Sampai sini? Halo? Jelas nggak? Contoh. Vektor A misalnya diketahui 3, 0, 4. Vektor B diketahui 5, 5, 12. 5, 12, 0. Halo? Nah, dari sini kan kita bisa cari panjang vektor A berapa. Yang ditanya itu adalah cos theta-nya. Cos theta-nya berapa? Panjang vektor A adalah akar berapa tuh? 3 kuadrat. Ya nak? Pitagoras uang 0 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berapa? 9 tambah 0 tambah 16. Hasilnya akar 25. Hasilnya 5. Tuh. Panjang vektor B adalah akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat ditambah 0 kuadrat adalah akar dari 25 tambah 144 tambah 0 adalah akar 169 adalah 13. Nah, dari sini dua ini A atau B bisa kita cari enggak? A atau B rumusnya apa? Pertama kali pertama berarti 3 dikali 5, ya enggak? X1 kali X2. Yang kedua kali kedua 0 kali 12 ditambah ketiga kali ketiga 4 kali 0, ya enggak? Yang 0 habis enggak? Hasilnya berapa? 3 kali 5 15. Paham? Ini kan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 Z2, ya kan? Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Sehingga kosinus theta, kalau Anda lupa pakai rumus dasarnya. Apa rumus dasarnya tadi? A dot B rumusnya apa? Nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apitnya theta. Berapa cos theta? Maka cos theta adalah apa? A dot B per nom vektor A kali nom vektor B. Enak, panjang vektor A kali panjang vektor B. A dot B berapa? 15. Kemudian panjang A berapa? 5. Panjang B berapa? 13. Nah, ini kan bisa diseranakan bagi 5 1 bagi 5 3. Hasilnya berapa? 3 per 13. Mudah kan? Aljabar ini jauh lebih mudah dibanding kalkulus ya. Giliran Anda di semester genap ketemu kalkulus. Saya nggak tahu ngajar kelas mana, kelasnya banyak. Seperti aljabar ini banyak kelasnya. Saya cuma dapat satu kelas. Cuma saya ngajar yang lain, ada kalkulus 1, ada kalkulus 3, baik yang ada di kalkulus 1 di teknik sipil, kalkulus 3 di teknik industri, di ASO,
kakus satunya di business engineering, BE. Kemudian kakus tiganya di product design engineering, apa? IDI. IDI dan BI itu di bawah program, merupakan program dari teknik industri. Ya. Jadi sekarang di teknik semua. Kalau dulu saya ngajar biasanya yang program ganda, CS Mat, CS Stat, Computer Science Matematik, Computer Science Statistik. Karena sekarang dibutuhkan dosen tetapnya yang untuk ngajar di jurusan. Karena untuk agreditasi, akreditasi. Oke ya. Baik, kalau sudah kita teruskan. Habis nih. Oh, habis nih. Kita berikutnya yang ke-8. Ada pertanyaan dulu? Halo? Oke. Nah, sekarang proyeksi vektor A pada vektor B. Ini Anda cuma 2 SKS ya, kalau jurusan matematik dan statistik dapat 4 SKS. Dulu saya ngajar. Sekarang mereka pecah dua kak. Linear algebra ada satu lagi advance linear algebra. Jadi algebra linear lanjutan ya. Dulu langsung 4 SKS ya. Sekarang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, ini basic. Kalau ini ngerti ya, tapi Anda tidak sampai kalkulus atasnya ya. Kita bisa buktikan rumus direct Fourier itu dari mana? Ya, tapi enggak, Anda tidak sampai sana ya. Karena Anda kan tidak dapat kalkulus 2 dan 3. Prinsip itu 4 apa ya? Kalkulus 1, kalkulus 2, matematik teknik 1, matematik teknik 2. Ya, jadi ada 4. Kalau teknik industri 3, kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3. Oke. Nah, proyeksi vektor A pada vektor B. Gimana? Jadi kalau ada ini vektor A, ini vektor A, diproyeksikan pada vektor B, di sudutnya theta, hasilnya adalah vektor C1, maka, halo, kemudian dikasih tahu sini, eh, sini ada lagi, ini adalah vektor C2, di mana eh, C2 tegak lurus vektor B. C2 ini tegak lurus pada vektor B. Ditanya, apa yang ditanya sini? Ditanya vektor C1 dan vektor C2. Yang ditanya adalah vektor C1 dan vektor C2. Gimana carinya? Ini proyeksi vektor ya. Nah, untuk menghitungnya kita dengan bantuan panjang vektor, berarti yang skalar ya. Ada gambar yang sama, tapi tidak ada arahnya ya. Ada gambar yang sama, tidak ada arahnya. Ini adalah panjang vektor A
Ini adalah panjang vektor B. Ini proyeksinya. Ini adalah panjangnya vektor C1. Betul nggak? Kan tadi ini vektor C1. Maka panjang vektor C1. Sudutnya theta. Oke? Berdasarkan ya, berdasarkan rumus dari rumus tadi ya. Berdasarkan rumus vektor A dot vektor B apa tadi? Vektor A dot vektor B adalah nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus theta. Maka cos theta berapa? Berapa cos theta? Kosinus theta adalah A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Tenang gitu. Ini berdasarkan rumus ya. Berdasarkan rumus kita peroleh ini. Sekarang berdasarkan gambar. Nah, ini gambar yang samping nih. Berdasarkan gambar apa? Kalau vektornya sama, sudut theta yang sama, pasti harus sama cosnya. Nah. Berapa? Cos, cos theta berapa? Berdasarkan gambar, cos adalah proyeksi, yaitu x-nya itu C1, panjang vektor C, nom vektor C1 per nom vektor A. Betul nggak? Halo? Jelas nggak nih? Nah, cos theta pada rumus dengan cos theta dari gambar sama nggak? Kalau soalnya sama, sudut theta yang sama, harus sama kan? Nah, maka kita tulis ini kosinus theta dari gambar atau dari gambar sama dengan kosinus theta dari rumus. Ya nah, kosinus theta dari gambar apa? Panjang vektor C1 per panjang vektor A. Betul nggak? Jadi mana ya? Dari gambar kosinus theta dari gambar panjang vektor C1 per nom vektor C1 per nom vektor A adalah sama dengan kosinus theta dari rumus, yaitu apa? A dot B per apa? Panjang A kali panjang B. Apa yang saudara lihat di penyebut kiri kanan? Panjang vektor A bisa dicoret, disederhanakan. Tenang. Kalau maka tinggal apa? Akibat dicoret, disederhanakan, maka panjang vektor C1 adalah A dot B per panjang vektor B. Jelas sampai sini? Halo? Jelas sampai sini? Nah, dapat. Ini bukan vektor C1, bukan. Panjang vektor C1. Belum vektor C1, belum. Ya, ini akibat kosinus dari gambar sama nih dari gambar ya. Ini dari gambar. Ini dari gambar. Ini dari rumus. Ya nak? Halo? Nah, oke. Kemudian kita lihat lagi nih. Dari gambarnya. Vektor C1 dan vektor B terletak pada satu garis enggak? Halo. Vektor C1 pasti warna lain ya. Vektor C1 vektor C1 ini. Vektor C1 dan vektor B terletak pada satu garis, segaris dan searah. Betul enggak? Ya. Apa akibatnya? Kalau vektor C1 dan vektor B segaris dan searah, maka apanya yang sama? Nah, kita pakai contoh dulu ya. Kita pakai contoh dulu di sini. Saya sisip. Lalu saya gambarkan yang sederhana aja.
Misalnya gini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini umpamanya ini misalkan ya. Supaya Anda jangan bingung. Eh, Vektor C1 itu adalah berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, vektor B-nya adalah 5. Berarti vektor C1 apa? Vektor C1 adalah 2,0. Vektor B adalah 5,0. Dia segaris dan searah. Betul nggak? Ya. Berarti vektor. Ya. Oke, kita hitung ya. Berapa nom vektor C1? Akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti akar 2 kuadrat kan? Adalah 2. Berapa panjang vektor B? Akar dari 5 kuadrat tambah 0 kuadrat. Berarti tinggal akar 5 kuadrat adalah 5. Oke? Nah, ini dengan kata lain apa nih tadi? Vektor C1 dan vektor B segaris dan searah. Benar? Segaris dan searah ya. Nah, sekarang cari vektor satuannya. Vektor satuan dari vektor C1 apa? Yaitu vektor C1 dibagi panjangnya. Sini enggak? Bagi nomnya. Union union vektor. Union vektor itu vektor satuan. Vektor satuan itu adalah vektornya dibagi nom vektornya. Jadi vektor satuan di vektor C1 adalah vektor C1 itu sendiri dibagi nom vektor C1. Oke. Kemudian vektor satuan. Nah, oh ya ini kita cari ya. Kita cari berapa nih? Ini sama dengan vektor C1-nya adalah 2,0 dibagi dengan halo? Dibagi dengan panjang vektor C1 2. Hasilnya apa? 1,0 enggak? Yang sama dengan I, itu enggak? 1,0 kan untuk 2 dimensi I. Kemudian vektor satuan pada vektor B apa? Vektor B dibagi nom vektor B, ya enggak? Vektor B berapa? 5,0 per panjang vektor B berapa? 5. Hasilnya 1,0. Hasilnya apa? I juga. Kesimpulannya apa? Iya. Kalau vektor A dan B segar dan searah, maka vektor satuan eh, C1 itu akan sama dengan vektor satuan pada vektor B. Itulah kesimpulannya. Jelas? Jadi kalau vektor C1 dan C2 segaris dan searah, maka kedua vektor satuannya sama. Kalau jelas? Kalau saya kasih contoh ini, saya bilang sama, pasti Anda tidak percaya. Lo buktiin dulu, Pak. Kok ngomong aja gampang kan? Iya, Pak. Harus kita buktiin dulu. Ya. Beda di SMA dengan perguruan tinggi ya. Mahasiswa bisa bertanya. SMA juga bisa, tapi agak takut. Apa guru yang galak ya. Untung saya jadi guru SMA tidak galak. Ya. Sampai sekarang tidak galak. Ya. Saya punya guru galak. Kalau misalnya nggak bawa PR, ini guru wanita yang ditarik. Ya itu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, kita lihat tadi. Ini sisipannya ya. Kita lihat. Halo. Dari gambar apa? Vektor C1 dan vektor B segaris dan searah. Betul nggak? Ya kan? Dari gambar Anda bisa lihat, Anda katakan ini vektor C1 dan vektor B segaris
dan searah. Enak. Karena vektor C1 dan vektor B segaris dan searah, akibatnya vektor satuan C1 akan sama dengan vektor satuan pada vektor B. Mu, lambangnya bukan U ya, mu. Mu di sini adalah vektor satuan ya. Nah, vektor satu itu rumusnya apa? Vektor C1 sendiri dibagi nomnya. Nom vektornya. Nom vektor C1. Vektor 1B apa? Vektor B sendiri dibagi nomnya. Kemudian vektor C1 kita kali silang, boleh enggak? Kita lakukan kali silang. Ya, kita lakukan kali silang. So, apa yang terjadi? Kalau apa yang terjadi? Vektor C1 adalah nom vektor C1 dikali vektor B per nom vektor B. Enak? Nah, vektor C1 tadi sudah kita cari. Berapa? Nih. Ini sudah saya cari tadi sebelumnya. Mana? Halo? Sebelumnya lagi. Ini. Di bawah tadi ya. Ini ya. Vektor C1 ini kan? Vektor C1 kita sudah cari ini. Berapa vektor C1? Nah, kita salin aja. Berapa? Jadi vektor C1 adalah nom vektor C1-nya A dot B dibagi panjang vektor B kali vektor B per nom vektor B. Enak? Maka vektor C1 adalah A dot B per panjang vektor B kali panjang vektor B apa? Panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B. Inilah formula dari apa? Formula dari proyeksi vektor C1 vektor C1 mencari vektor bukan proyeksi. Vektor C1 itu adalah hasil dari proyeksi vektor A pada vektor B. Betul enggak? Ya, Pak. Vektor A diproyeksi pada vektor B menghasilkan vektor C1. Yang hasilnya adalah A dot B, vektor A dot vektor B per panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B. Jelas sampai sini? Oke, mau catat silakan. Ya. Tinggal kita cari pasangannya apa? Vektor C2, teman. Ada pertanyaan di sini? Halo. Paling tidak Anda bisa menurunkan rumus-rumusnya, tahu. Nah, satu saat Anda buat skripsi, Anda baca buku sumbernya atau referensinya. Loh, formulanya kok jadi gini ya? Nah, itu bisa turunkan. Ya. Buku cetak rata-rata suka lompat gitu ya. Nggak ada buku yang buat rinci. Ya. Benar nggak? Benar nggak lihat buku tiba-tiba rumus ini kok jadinya gini? Dari mana nih? Enggak, mereka ngerti. Saya yakin mereka ngerti. Mereka sengaja supaya mahasiswa itu berpikir atau apa supaya pembacanya bisa turunkan. Kalinya kasih rinci udah jelas semua ngapain? Ya. Jadi itu sengaja itu. Ya. Jurnal, jurnal juga begitu, sering lompat juga. Jadi buku, jurnal itu rata-rata buatnya demikian ya, lompat. Nggak tahu, saya tulis buku mungkin terlalu rinci juga. Ya. Ada beberapa buku yang saya tulis, Kapulus 1, Kapulus C namanya, satu lagi Kapulus 2 itu Evan Kapulus, Matrik dan Transformasi Linier. Satu lagi buku yang pertama saya tulis itu adalah 1991 itu. Dua kali terbit di Elek Media Komputindo adalah
penerapan matrik dalam bahasa basic waktu itu. Itu diterbitkan 1991 dan 93. Ya. Nah, itu di Elek Media Komputindo, ya, grup Gramedia, ya. Kemudian Evan Kalkulus itu diterbitkan di penerbit Geraha Ilmu Yogyakarta. Kemudian teori dan penyelesaian soal-soal persamaan diferensial biasa itu diterbitkan di Binus Media Publishing di sini, kantornya di bawah nih, dekat parkir motor. Herannya persamaan diferensial biasa biasanya dibuang. Pada bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. Ordinary itu biasa. Karena setelah kalau mendalam ya di teknik sipil, mereka belajar ODE, ordinary differential equation. Lanjutannya adalah PDE, bukan produk ya. PDE, partial differential equation. Nah itu yang nggak ngerti orang. Terus terang mereka nggak ngerti itu bedanya apa gitu ya. Jadi akibatnya dibuang aja. Memang umumnya orang kenal persamaan differential saja. Tidak ada kata biasanya. Jadi itu yang mungkin keliru ya. Iya. Baik, untuk yang tadi yang apa? Untuk yang mencari vetor C2 gimana? Coba kita lihat. Halo. Kita lihat gambarnya tadi mana tadi? Di atas ini. Ini. Coba lihat nih. Saya gambar ulang lagi ya. Saya gambar ulang. Jadi ini vektor A. Ini vektor A. Ini vektor ini B. Susah banget. Vektor B. Proyeksinya adalah C1. Ya. Proyeksinya adalah vektor C1. Ini tegak lurusnya dari C2. Ya nak? Berarti C2 tegak lurus C1 kan? Kalau C2-nya ini saya pindahkan, ya, saya pindahkan ke sebelah sini, boleh enggak? Halo? Kalau saya pindahkan, kemudian ada perhatian segitiga yang saya kuningin, ya, di kuning warnanya ke kuning. Jadinya apa tuh? Vektor C1, vektor C1 ditambah vektor C2. Ingat enggak metode segitiga? Vektor C1 tambah vektor C2 adalah apa? Adalah vektor A. Benar? Vektor C1 tambah C2 adalah vektor A. Ya. Kita tulis ya. Nampak kan? Metode segitiga kan? Vektor C1 tambah vektor C2 hasilnya vektor A. Ya. Nah, jadi sini vektor C1 tambah vektor C2 hasilnya vektor A. Berarti C2 berapa? Vektor C2 adalah vektor A dikurangi vektor C1. Inilah formulanya. Boleh? Oke? Di mana C2 ortogonal. Ortogonal itu artinya tegak lurus ya. Ortogonal vektor B. Jelas sampai sini? Ini basic ini sebenarnya dipakai untuk bisa membuktikan dasar-dasar deret Fourier. Deret Fourier itu gelombang ya. Sinus dan kosinus ya. Salah satu yang terkenal lanjutan dari deret Fourier adalah transformasi Fourier. Itu yang Anda pakai HP itu adalah pekerjaan dari fast Fourier transform. Transformasi Fourier cepat. Kalau cepatnya, Anda kirim berita, seminggu lagi sampai. Tak lambatlah sudah. Ya kan? Beritanya tak lambat.
Jadi hanya berapa detik, berapa second sudah sampai. Ya. Saya pernah cerita enggak sih? Enggak ya? Jadi cerita ini gambarannya. Ini sebenarnya yang Anda pakai sehari-hari. Sebenarnya ini pakai sehari-hari. Ini handphone Anda. Ya. Handphone Anda. Anda ketik-ketik di sini kan. Ini ketik ini digital nggak nih? Ini adalah digital. Batunya keluar. Batunya keluar. Ini menggunakan namanya fast Fourier transform. Halo. Transformasi Fourier cepat. Fast, fast cepat ya. Fast Fourier, Fourier orang Prancis ya. Transform. Kemudiannya berupa gelombang, dia menuju ke HP yang dituju. HP yang dituju itu ya teman Anda misalnya kan. Nah, dia menggunakan sini menggunakan inverse inverse fast Fourier transform. Ada inverse-nya. Inverse. Oh ya, batu digital ini keluar dia menjadi analog. Analog. Gelombang itu analog ya. Wave. Ini wave ya. Wave itu apa? Gelombang. Wave gelombang itu bentuknya analog. Nah, batu dia ini masih masih analog ya. Di sini analog. Batunya masuk ke HP Anda baca kan dalam bentuk apa? Digital, betul nggak? Digital. Nah, supaya tadi dari digital ya, dari digital menjadi analog, dia menggunakan fast Fourier transform. Dari analog menjadi digital, dia gunakan inverse fast Fourier transform. Itu pekerjaan dari HP Anda. Oh. Sekarang Anda tahu ya. Selama ini mungkin Anda tidak tahu. Hati-hati, gelombang fast transform ini cukup membahayakan. Kalau dekat kepala, tidur jangan dekat ke bantal, itu mempengaruhi otak manusia. Iya, sekali lagi saya katakan ini sangat bahaya. Saya mengalami juga itu ya. Dan pernah Anda lihat yang kejadian-kejadian yang berbahaya apa? Meledak. Data dekat bantal, meledak, orangnya meninggal. Ya. Apinya meledak. Ya, satu. Yang kedua, di pom bensin jangan coba nyalakan ya. Kalau ada yang telepon, diamin aja dulu. Keluar dari pom bensin, baru Anda jawab. Atau Anda hubung lagi. Jadi jangan diaktifkan. Benar terjadi kebakaran di pom bensin gara-gara HP. Ya, hati-hati. Yang ketiga, bagi yang pria, jangan letak dekat saku Anda. Nah, ini susahnya. Kita ada HP di mana? Saku bawah. Ya, juga mempengaruhi. Ya, tahu Anda ya. Mungkin wanita enggak terlalu apa. Kalau pria jadi bahaya bagi pria gitu ya. Oke, ya. Susah saya juga pikir kadang-kadang kalau bawa mobil HP ini saya keluarkan letakkan di kursi sebelah. Itu pun sebenarnya dekat juga ya. Jadi susah. Oke, ini Anda sudah tahu masalah ini sebenarnya hari Anda sekarang eranya era HP ya. WA semuanya pakai HP ya. Jadi kalau dulu orang berhubungan cepat menggunakan mailing list, milis ya, milis atau mailing list. Sekarang orang pakai WA, WA ya, ya nak, pakai WA udah cepat beritanya lebih cepat daripada email ya. Nah itu yang perubahan zaman ya. Baik, sebagai gambaran dia. Nah sekarang contohnya apa? Termasuk contoh ya. Termasuk contoh eh, diketahui
Halo. Vektor A-nya adalah atau diketahui titik A. Diketahui titik A-nya adalah 1,3, titik B adalah 6,2. Jadi kalau kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3. Nah, A-nya di 1,3. Y-nya ya 1,3 nih. Nah, ini adalah titik A 1,3, titik B adalah 6,2. 6,2. Jadi kalau kita hubungkan, kita hubungkan vektornya, vektor posisi OA. Halo? OA, begitu ya. Dan OB. Ini bengkok. OB. Nah, proyeksi mana? Dia tidak datar ya, miring garisnya. Jadi berarti proyeksi OA pada OB apa? Halo? Proyeksi OA pada OB kan ini ya. Tegak lurus OB. Ini adalah vektor C1. Kemudian yang tegak lurusnya ini vektor C2. Betul enggak? Halo? Ini theta. Jadi garis OB-nya miring. Ya, OA ya. Udah. Ini gambarnya enggak pas ya. Harusnya tadi itu ya. Nah, sekarang di sini nyatakan bahwa apa? Jadi vektor posisi ya. Vektor posisi OA apa? Vektor posisi OA sama dengan A kecil adalah 1,3. Beda ya, koordinat tidak ada sama dengan, sedangkan vektor ada sama dengan. Ya. Vektor posisi OB apa? B kecil adalah 6,2. Vektor C1 tegak lurus, C2 sorry. Vektor C2 tegak lurus, ya, vektor C2 tegak lurus vektor B. Berarti apa? C2 tegak lurus C1. Itu enggak? Kenapa? Karena C1 terletak pada vektor B. Nah, itu alasannya. Oke, nah ini yang OA adalah ya, yang OA adalah A kecil, yang OB adalah B kecil. Itu enggak? Nah, ini yang C, yang merah ini yang C1 sama C2. Nah, kita cari apa dulu? Tadi rumusnya C1 apa? Vektor A dot B, vektor A dot vektor B, A dot B, panjang B kuadrat kali vektor B. Nah, kita cari dulu A dot B berapa? A dot B berapa? Vektor A-nya 1,3 dot vektor B-nya 6,2. Nah, berapa tuh? Pertama kali pertama 1 kali 6 ditambah kedua kali kedua 3 kali 2. Hasilnya berapa? 6 tambah 6 adalah 12. Kemudian panjang vektor B berapa? Akar. Nah, vektor B berapa sini? 6,2. 6 kuadrat tambah 2 kuadrat berapa? Akar dari 36 tambah 4. Akar berapa? 40. Panjang vektor B kuadrat adalah apa? Akar 40 dibagi 2, pangkat 2 enggak? Hasilnya 4.
10. Oke ya. Nah, saya dapat ini, baru kita masuk. Vetor C1 adalah apa? A dot B per panjang vetor B pangkat 2 kali vetor B. A dot B berapa tadi? A dot B 12. 12 per panjang vetor B pangkat 2 berapa? Ya, 40 dikali vetor B 6,2. Itu kecil nih berapa nih? 12 ini bagi berapa nih? Bagi 4 berapa nih? 10 bagi 4 3. Berarti 3 per 10 kali 6,2. Hasilnya berapa tuh? Dikali 6, 18 per 10, 6 per 10. Ya betul? 3 kali 2, 6 ya. Ini bisa diperkecil berapa? Dibagi 2. 9 per 5, 3 per 5. Ini bentuk C1. Berapa C2? Ingat C2 tadi apa? Kalau lupa C1 tambah C2 adalah A. Betul nggak? Vetor C1 tambah vetor C2 adalah A tadi kan? Sehingga berapa vetor C2? Vetor C2 adalah vetor A dikurangi vetor C1. Vetor A berapa tadi? 1,3 ya? Vetor A ini. Vetor A adalah 1,3. 1,3 dikurangi ini. Ini 9 per 5 ini 14 per 5,3 per 5. Berapa tuh? Maka vetor C2 berapa? 1 kurang 1,45 min 45 nak? 3 kurang 35 berapa? 3 per 1 tinggal 2. 1 kurang 35 adalah 2 per 5. Jadi ini adalah vetor C1. Ya, vetor C1. Ini adalah vetor C2. Sudah jelas? Halo. Koreksinya seperti itu. Ya. Oke. Benar ya. Min 45, 2,25. Oke. Ya. Kemudian kita sebentar lagi masuk persamaan garis lurus atau linear di ruang 3 dimensi. Bisa di 2 dimensi dulu ya. Bentar. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Oh, 2 dimensi dulu deh. Ya. Di ruang 2 dimensi. R2 ya, salah. Bukan 2 dimensi. Ya. Sudah sampai sini? Halo? Ada yang mau tanya enggak? Nggak ada. Ada enggak? Kalau ada, kita cari persamaan garis lurus atau linear ya. Garis lurus itu linear di ruang 2 dimensi. R kuadrat itu artinya 2 dimensi, R pangkat 3 artinya 3 dimensi. Oke. Ini mengalami 3 fase. Fase pertama seperti apa ya? Kupu-kupu itu berasal dari bulat, kepompong, kupu-kupu. Ya enggak? Ini juga mengalami 3 fase. Pertamanya adalah persamaan vektor, ya, persamaan vektor dari garis G, persamaan vektor dari garis G. Yang kedua adalah persamaan. Jadi persamaan vektor itu kita ubah menjadi persamaan parametrik ya, parameter dari garis G. Nah, lambda adalah parameternya. Sorry, ada yang pakai lambda, ada yang pakai T ya. Ada lambda atau T ya. Lambda atau T adalah parameternya. Bukan lambda per T, bukan ya. Aku salah pengertian nih.
lambda atau T itu yang sama dengan parameternya. Parametric equation ya, parameter. Yang ketiga adalah persamaan kartesius. Mungkin selama ini Anda kenal persamaan kartesius atau kartesian ya, kartesian sama. Sampai sini jelas ya, ada tiga ya. Oke, sebelumnya kita harus tahu juga kemungkinan dua vektor itu ini adalah vektor X, ini adalah vektor A, di mana kondisinya sini adalah sejajar ya. Jadi ini apa? Vektor X dan vektor A. Nah, tuh ya. Vektor X mau saya tulis hitam keluar merah. Salah. Vektor X dan vektor A sejajar, tidak? Sejajar dan searah. Searah. Sejajar dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang adalah sekian kali vektor yang lebih pendek. Nangkap nggak saya? Kalau nya sejajar, maka vektor yang lebih panjang adalah sekian kali dari vektor yang pendek. Sekian kali itu adalah parameternya lambda atau T. Nah, berapa sekian kalinya? Tidak tahu kita. Ya kan? Bisa dihitung, bisa tidak. Ya, ya ini ilustrasinya. Satu lagi kondisinya, vektor itu segaris dan searah. Ya, segaris dan searah. Ini vektor X-nya, ini vektor A-nya. Segaris. Nah, jadi vektor X dan vektor A segaris atau berimpit ya, segaris dan searah. Searah. Maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Sama. Vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Jadi kondisinya ada dua, sejajar atau segaris. Sejajar dan searah atau satu lagi segaris dan searah. Paham? Ya. Nangkap nggak ceritanya nih? Halo? Ya, kalau berimpit itu namanya segaris dan searah. Satu lagi sejajar dan searah. Ada dua kemungkinan ya. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk contohnya. Tentukan persamaan garis lurus atau linier ya, lurus atau linier yang melalui A X1 Y1 dan B X2 Y2. Gimana ada? Kalau ini dua dimensi kan? Kita gambarkan. Ini ada sumbu X, sumbu Y, terus ada garis G. G-nya itu ini ya.
garisnya. Panjang ya. Dia melalui titik A-nya misalnya di sini. Ini garis G. Garis G, saya namakan garis G. Ya, titik A misalnya di sini. A itu adalah X1, Y1. Titik B-nya di sini. Titik B itu adalah X2, Y2. Oke, ini O. Kemudian peto posisi. Apa? Peto posisi O dengan A apa? OA ya, sebut OA. Arahnya dari O sampai A. OB. OB dari O ke B. OA adalah A kecil, OB adalah B kecil dengan panah di atasnya atau topi atau underscore ya. Halo. Kemudian titik sembarangan pada garis G kita namakanlah T. T X, Y. Kita hubungkan O dengan T. Ini kalau Anda nggak ngerti ini habis. Jangan salah saya nanti ya. Kalau ajarkan usah pelan-pelan. Menjadi guru atau dosen itu mesti urut dada. Sabar, sabar, sabar. Tenang. Kalau nggak sabar, nggak bisa jadi guru. Nah, itu yang keras orangnya itu ya. Saya enggak orang enggak dapat keras, susah. Jadi akhirnya ini dihubungkan lah apa tadi? O OT. OT adalah veto posisi OT dengan umum sembarangan titik T kita namakan S, Y. Oke. Nah, carilah persamaan garisnya dengan 3 cara tadi. Ada persamaan vektor, ada persamaan parameter, ada persamaan kartesius. Nah, caranya gimana? Pertama, kita tentukan vektor posisi OA. Vektor posisi OA adalah A kecil dengan panah di atas adalah titik A-nya apa? X1, Y1. Vektor posisi OB apa? Vektor B dengan titik B-nya X2, Y2. Vektor posisi OT umum, yang umum nih. OT X, Y. Enak? Jelas? Sekarang untuk mencari AB gimana? Halo? Mencari AB adalah apa? Perhatikan segitiga yang kecil ini. Oh, perhatikan segitiga apa? OAB apa? OA tambah AB hasil OB nah. Gini, OA tambah AB hasilnya OB. Betul nggak? Ya. OA tambah AB hasilnya OB. OA itu apa tadi? OA itu adalah vektor posisi A kecil. OB apa? Oh ya, ini AB ya, ini AB. OB apa? B kecil. Maka vektor AB apa? Vektor AB adalah vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Itu enggak? Vektor posisi B kecil dikurang vektor posisi A kecil. Maka Anda di SMA, vektor AB adalah belakang kurang depan. Ini asal dari sini. Vektor PQ, Q min P. Vektor CD, D min C. Jelas? Nah, asal usulnya dari sini. Jadi ya, dari manakah asal nenek moyangnya? Oke. Ya, ngerti ya, apa enggak? Home file. Ya, jadi rumusnya ini. Jadi peta posisi ya. Jadi ini ya rumus ini kan. Vektor AB belakang dan depan.
Dapat vektor AB. Nah, kita isi. Vektor AB apa? Vektor AB adalah B-nya mana? B-nya tadi B kecil nih. B kecilnya X2, Y2 dikurang X1, Y1. Maka vektor AB berapa? Absis kurang absis berarti X2 kurang X1, ordinat kurang ordinat Y2 kurang Y1. Enak. Sekarang perhatikan, Anda lihat lagi. Segitiga besar. Atau pada garis G. Garis G ada apa tuh? Vektor AB dan AT apa? Segaris dan searah. Ini catatan dan beda upah. Kurang 10 menit apa-apa. Nah, kita selesaikan dulu. Kita katakan vektor AB dan AT gimana? Coba lihat dari gambar. AB dan AT segaris dan searah. Nah, terus vektor AB dan AT segaris, seletak itu ya, segaris dan searah. Akibatnya apa? Vektor yang lebih panjang AT sekian kali vektor AB. Betul nggak? Dan dapat ini ya. Vektor yang lebih panjang sekian kali vektor AB. Nah, kemudian ya, jelas ya ini. Nah, baru sekarang perhatiin segitiga yang besar. OAT ya, kita perhatikan segitiga yang besar OAT. Hasilnya apa? Dari segitiga yang besar OA tambah AT hasilnya OT. Betul? OA OA tambah AT hasilnya OT. Enak? Halo? Ya. Ya, terus sini. Dibalik ya. OA tambah AT hasilnya OT. OA OT apa tadi? OT adalah X, Y. Enak. OT adalah X, Y. Dua dimensi. OA adalah A kecil. AT ini. AT apa nih? AT adalah sekian kali vektor AB. Ini dari pemulanya. Halo? Lihat pas sini. Nah, kita ganti sekarang. Jadi X, Y adalah vektor A-nya berapa tadi? A-nya X1, Y1. X1, Y1 ditambah lambda kali. Nah, vektor AB apa? Halo? Vektor AB yang bawah nih. Vektor AB adalah X2 kurang 1, Y2 kurang Y1. Jadi kalau kita selesaikan, S, Y adalah X1. Ya kan? Ditambah lambda kali X2 kurang X1. Gitu enggak? Koma, yang ini ordinatnya Y1 ditambah lambda kali Y2 kurang Y1 enggak? Dan ini kalau dikalikan, ini kali ini, itu yang ini kali ini. Ya enggak? Paham enggak? Siapa enggak paham? Kalau ini selesaikan nih X1, Y1 ini adalah lambda kali X2 kurang 1, lambda kali Y2, Y1. Kemudian ditambahkan X1 tambah lambda kali X2 kurang 1, Y1 tambah lambda kali Y2 kurang 1. Nah, inilah yang dinamakan persamaan vektor. Halo. Inilah yang dinamakan persamaan vektor dari garis G. Ini adalah persamaan vektor dari garis G. Atau persamaan garis G dalam bentuk vektor. Boleh gak ya? Kemudian pisahkan. Berapa X? X sama dengan berapa? Y sama dengan berapa? Coba pisahkan. X-nya sama dengan yang pertama. Absisnya berapa? X1 ditambah lambda kali X2 kurang 1. Kemudian berapa Y? Y adalah Y1 tambah lambda. Y1 tambah lambda kali Y2 kurang Y1. Inilah yang dinamakan persamaan parameter dari garis G dengan lambda sebagai parameternya. Ya.
Ini adalah persamaan parameter ya, dari garis G ya. Ini adalah persamaan parameter dari garis G dengan lambda parameternya. Ya, lambda atau T ya. Ada yang pakai T, ada yang lambda. Nah, sekarang coba Anda lihat ini. Kalau X sama dengan X1 tambah lambda kali X2 kurang X1, di mana X kurang sama dengan X1 ini kita pindahkan. X kurang X1 sama dengan lambda kali X2 kurang X1. Halo? Maka berapa lambdanya? Halo? Lambda adalah X dikurang X1. Enak. Lambda adalah berapa lambdanya? Lambdanya berapa? Lambda adalah X dikurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian dari pasangan kedua, Y sama dengan Y1 tambah lambda kali Y2 kurang Y1. Maka kalau Y kurang Y sama Y1-nya dipindahkan Y kurang Y1 adalah lambda kali Y2 kurang Y1. Maka berapa lambda? Lambda adalah, halo? Berapa lambda? Lambda adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Lambda sama dengan lambda enggak? Akibatnya, lambda pertama adalah X kurang X1 per X2 kurang X1 adalah sama kedua Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Inilah rumus yang Anda pelajari terbalik ya letaknya. Persamaan garis yang mulai 2 titik. Betul enggak? Ini adalah persamaan kartesiusnya. Persamaan kartesius dari garis G. Sudah jelas? Ini yang kita pakai kan di SMA. Terbalik ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 dengan X kurang X1 per X2 kurang Y1. Betul nggak? 3 dimensi sama. Tambah lagi Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. 3 dimension. Sampai sana ya. Wih, habis jamnya. Absennya. Oke. 4 ya. Charles Dano Huang. Apa? Ngapa? Error. Terus Eren Geraldi Patra. Ngapa? Ada enggak? Enggak ada. Ada. Ngapa? Cepat ya jawabnya ya. Error. Kemudian Frederick Dalima. Halo? Error. Jason Lesmana Gunawan. Lagi. Merven Liang Alianto. Ngapa? Oke. Nick Jason apa? Nggak ada. Stephen Gui. Ada? Ngapa? Lupa atau hah? Nick Jason. Ngapa? Wah. Dah, hanya itu yang lainnya sudah masuk. Sendok. Oke, sampai jumpa di ujian ya, Anda ujian. Jangan lupa pelajari ya. Oke. Ada mungkin ada kuliah lagi di Anggrek ya? Ya, silakan. Waktunya.
Pas nih. Ya, yuk. Yuk.